Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana fi hadha syahri syahrin azimin, alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitus Salam, imam, para asatid, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, tokoh masyarakat sekitar Masjid Baitus Salam, jamaah kajian subuh Ahad pagi ini, insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagian hadir. Pagi ini kita diberikan anugerah oleh Allah sehingga kita bisa datang ke Masjid Baitus Salam tidak hanya sekedar sholat subuh, tetapi juga sempat untuk ikut kajian subuh. Ini penting karena Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, alladzi zat Allah, khalaqal mauta, yang menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian wahai manusia, kata Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya apa? Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Allah, adalah kehendak Allah. Belajar kita hidup, belajar kita nengok orang mati, tetangga kita mati, saudara kita mati, kakek, nenek, buyut, semua handai tolan yang sudah mati, kita belajar. Ternyata Allah ingin tahu dan Allah ingin menguji kepada kita. Diuji dengan apa? Siapa di antara kalian yang hidupnya banyak, amalnya baik. Siapa yang hidupnya cepat, mati, yang amalnya juga baik. Berarti kita ini tiap hari diuji oleh Allah. Kira-kira amal kita sudah cukup enggak bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan juga di surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tandur, setelah itu coba perhatikan baik-baik, wal tandur, coba teliti baik-baik, nafsul ligat, setiap orang yang masih hidup, yang jiwanya masih bisa bernafas, ligat, kira-kira kalau untuk menyongsong hari esok bekalnya cukup enggak? Artinya apa? Nanti kalau ada sempat kajian khusus, saya akan bahas satu ayat ini bisa sampai 2 jam. Apa maknanya? Allah ingin secara tidak langsung mengatakan kepada kita, wahai manusia, kalau seandainya hari ini kamu dihidupkan dan besok mati, dan kamu yakin besok pagi mati, kira-kira bekalnya cukup enggak menghadap aku? Makanya Allah menyampaikan kalimat wal tanzur. Perhatikan coba. Sama dengan orang mau berangkat kemah, berangkat ke pantai misalkan, jalan-jalan. Padahal cuma di pantai itu paling lama sehari, itu pun tak nyampe setengah hari. Tapi dibawalah semua, kompor dibawa. Kemudian gasnya juga sampai 3, pembakaran ayam, tempat pembakaran ayam. Kemudian bawa teko biar ngopi, bawa mie 1 kardus. Padahal pulangnya masih banyak tersisa. Begitu orang khawatir mau kemah keluar, mau piknik, dibawa semua bekal. Padahal cuma setengah hari. Lalu kita yang akan pulang selama-lamanya kepada Allah, cukup nggak bekalnya? Makanya kalau ada orang hari ini dia khawatir, dia takut kalau seandainya besok
dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, berarti ada yang belum cukup bekalnya untuk menghadap Allah. Pikir kepada kita, pulang ke rumah, seandainya aku besok mati, dan kalau kita khawatir, takut, aku masih mau hidup lagi lah, berarti ada bekal yang kurang cukup untuk menghadap Allah. Oleh karena itu, kajian pada hari ini, saya sampaikan kajian dari Sahih Muslim, ada di Syarah Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, tentang kematian. Tentang ilmu akidah sudah, tentang adab akhlak jangan marah sudah, tentang sedekah kemarin sudah. Hari ini tentang kematian. Tapi kematian dari hadis ini bukan bagaimana menghadapi sakaratul maut, tidak. Ini hadis adalah satu masalah untuk iktibar kepada kita, terutama kepada saya diri sendiri, dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bukan menjelaskan tentang bagaimana menghadapi malaikat maut, bagaimana menghadapi siksa kubur, tapi ini berbeda hadisnya, meskipun tentang kematian. Hadis ini datang dari Abi Qatadah Al-Bisri Al-Ansori, sahabat Ansor, bukan dari Mekah. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat ini, satu ketika ada, pakai papan Pak ya? Oh, ya. Nanti saya tulis. Nanti saya sudah memang pesan sama Pak Ade, tapi kalau agak ribet tidak usah. Jadi sebenarnya biar bapak-bapak yang gak jauh bisa kumpul di tengah. Nanti ada tengok. Setidaknya bapak-bapak bisa tengok tulisan saya macam mana. Gitu. Ini lulusan pesantren bukan kaleng-kaleng guys. Jadi nanti saya tulis. Kalau sudah papannya bagus, saya tulis dari banyak. Satu ketika Rasulullah lewat di jenazah. Jadi Rasulullah duduk bersama sahabat. Tiba-tiba ada jenazah diangkat, diiringi oleh apa namanya itu? Keranda. Murrah anna Rasulullah SAW murrah alaihi binyanazatin. Murrah ini isim maf'ul yang dilewatin oleh jenazah iring-iringan. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Orang meninggal itu ada dua, satu istirahat, wa mustarahun minhu, dan ada orang yang istirahat karena kepergian dia. Ada orang meninggal kata Rasulullah karena dia sudah istirahat, diistirahatkan oleh Allah karena dia sudah tenang, sudah nyaman, maka dikembalikan kepada Allah. Berapa banyak ulama masih muda Allah sudah istirahatkan biar terlalu banyak menghadapi huru hara dunia, cobaan di dunia, maka Allah panggil cepat. Ada orang yang meninggal, orang lain yang istirahat. Kalau di bahasa sederhananya, ada orang mati senyum, yang kedua ada orang mati disenyumin. Nah, ini luar biasa. Makanya saya bilang ini tentang kematian dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bukan bagaimana menghadapi sakaratul maut, tidak. Lalu sahabat bertanya, masih belum paham. Ya Rasulullah, mal mustarih? Ya Rasulullah, apa itu mustarih? Wal mustarah minhu, dan apa itu mustarah minhu? Lalu Rasulullah menjawab, al mustarih, orang yang istirahat mati dalam keadaan tenang, yaitu adalah al abdul mu'minu, hamba yang beriman kepada Allah, yastarihu min nasobid dunya wa adzaha, yaitu adalah orang yang beristirahat dari kelelahan dunia, wa adzaha, dan kesulitan-kesulitannya. Wal abdul fajiru, dan hamba yang bermaksiat, yang berdosa, yustarahu minhu ibadu al biladu wasyajaru waddawab. Orang yang mati, yang satu, yang kedua ini adalah orang yang mati, orang lain yang istirahat. Apa itu yang istirahat? Al-bilad, al-ibad yang pertama, hamba-hamba. Orang lain senang dengan kepergian dia. Yang kedua al-bilad, negeri pun senang dengan kematian dia, senyum. Dan yang ketiga asyajar, pohon-pohon pun ikut senang karena dia sudah mati. Lalu yang keempat ad-dawab, hewan-hewan pun senang karena dia sudah meninggal. Saya tulis di sini. Nah, ini sederhana papannya. Jadi biar tahu tulisannya. Oh, spidolnya kurang besar. Mustarihun. Yang kedua, wa mustarahun.
Tulisannya namanya kufi. Ada tulisan naskhi, ada tulisan rik'ah. Bukan kaleng-kaleng guys tulisannya. Sombong kali Ustaz, enggak. Artinya saya memotivasi bapak-bapak kalau punya anak masukkan pesantren. Karena di pesantren tidak hanya belajar nahwu sorof, tapi belajar kaligrafi. Dulu tidak belajar saya jadi sekretaris. Sekretarisnya, tukang tulis aja, tapi sambil lalu saya curi-curi aja. Sok-sokan aja saya sama yang lain, saya sudah paham itu semua. Padahal saya sambil belajar. Ada yang pertama, mustarih wa mustarah. Tulisannya sama. Kalau tahu ilmu tasrif, kita tahu. Mustarih ini fa'il, mustarah isim maf'ul yang di. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya kalimat pasif voice. Kata Rasulullah SAW, seorang yang meninggal ada yang mustarih, ada yang mustarah. Yang pertama ada orang meninggal itu istirahat tenang. Lalu yang kedua ada yang orang lain yang istirahat. Mustarah diistirahatkan dari orang lain. Orang lain yang senang dengan kepergiannya. Apa maknanya? Istarah, mustarih diambil dari kata istaraha, yastarihu istrihatan. Sudah menjadi bahasa yang biasa kita gunakan istirahat. Makanya ada orang ketika meninggal, kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Betul. Berarti orang meninggal itu istirahat. Makanya ada orang meninggal senyum, ada orang yang meninggal merengut. Jadi mati senyum atau mati disenyumin, tergantung kita. Dari hadis ini kita pulang ke rumah, kita pikir, kira-kira aku kalau mati banyak yang tertawa atau banyak yang sedih? Kira-kira kalau aku mati, aku senang dengan kematianku atau justru aku menyesal karena amalku belum cukup. Nah, ini kan makanya dari iktibar ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama mustarih. Kita duduk lagi, Pak. Nanti kalau saya tulis baru ada sesuatu yang saya tulis. Yang pertama adalah orang mustarih. Apa mustarih? Mustarih itu adalah orang yang beriman, lalu kemudian dia istirahat dari nasobid dunya wa adzaha. Dia beristirahat dari susah payahnya dunia, wa adzaha dan kesulitannya. Artinya apa? Nasab ini diambil dari kata nasobun itu musibah. Ada dua makna nasab. Yang pertama ada ta'ab, ada musyaqqat. Ta'ab itu lelah, capek, letih. Musyaqqat itu adalah jelimet, rumit, complicated kalau bahasa Inggrisnya. Pokoknya macam-macam masalah. Orang hidup di dunia bertubi-tubi. Misalkan saya kasih contoh. Dari kecil dia sudah dibuang oleh ibunya dalam kardus di tong sampah. Berapa banyak kita tengok di media sosial. Dari kecil dia sudah dilahirkan dari ibu yang keji, dari bapak yang tidak bertanggung jawab. Bukan dia memilih, dia tidak pernah memilih rahim ibu yang jahat, tapi itu adalah takdir dari Allah. Dari kecil sudah dibuang oleh ibunya, lalu kemudian ditemukan oleh panti asuhan. Ternyata panti asuhan yang mendidik dia begitu jahat juga. Semena-mena dia suruh anaknya untuk meminta-minta di jalan. Dan kita tahu banyak panti yang memanfaatkan anak-anaknya di dalam. Sudahlah dia dibuang dari bayi, lalu kemudian bertemu dengan orang panti pun jahat. Dimanfaatkan dia sampai pada masanya dia sudah besar. Karena ini bayi perempuan. Dia menemukan suami menikah. Ternyata suami pun jahatnya luar biasa. Macam Fir'aun sama Namrud. Tak mendapatkan dia suami yang baik. Sampai pada masanya dia juga punya anak. Anak pun bukan anak yang berbakti, anak durhaka. Artinya apa? Perempuan ini dari kecil dia tidak pernah merasakan bagaimana indahnya sendau gurau dengan ayah. Dari kecil dia sudah tidak tahu bagaimana belayan kasih sayang dari seorang ibu. Lalu ketika dia menikah, dia tidak juga merasakan bagaimana aman, nyaman berada dalam naungan suami yang bertanggung jawab. Suaminya pun jahat. Lalu sampai pada masanya dia juga punya anak. Anak pun dia tidak merasakan bagaimana dia indahnya memiliki anak yang soleh berbakti. Durhaka juga. Tapi kalau perempuan ini masih berpegang teguh kepada Allah, dia tidak mencaci kepada Allah, dia menerima dengan takdir, itulah makom tertinggi. Dia tetap berusaha, berikhtiar untuk beribadah, meskipun bertubi-tubi dari kecil dia dapatkan masalah, dia tidak pernah lalai untuk tetap beribadah. Itulah makom tertinggi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dia ridho Allah tetap sebagai Tuhannya,
dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad adalah tetap utusannya. Dia tidak pernah keluar dari batasan-batasan Allah. Dia tidak pernah mengumpat kepada Allah. Berapa banyak di luar sana, ya Allah, bukankah saya sudah beribadah kepadamu, sujud berkali-kali, kenapa masalah ini bertubi-tubi? Kalau diilustrasikan kepada sekarang, mungkin sudahlah di PHK, anak meninggal, istri pun meninggal, di kampung juga meninggal orang tua. Apa tak susah itu dunia yang kita rasakan? Tapi meskipun dia bertubi-tubi masalah, karena dia yakin dengan Allah, dia tetap faida farauta fansab. Ketika dia sudah menyelesaikan satu pekerjaan fansab, maka sing-singkan banyumu, kata Allah. Selesai dia sholat, dia tetap bersedekah. Meskipun dalam keadaan susah payah tidak punya uang. Meskipun dalam keadaan musibah banyak, dia tetap, karena dia yakin wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa untuk mencari rahmat Allah. Begitu jelikmatnya. Maka ketika dia sudah, kapan dia tenang? Ketika dia sudah dipanggil oleh Allah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kemudian dia senyum. Meninggalnya, itu namanya mustarih. Dia diistirahatkan oleh Allah. Tidak pernah merasakan kebahagiaan dunia itu bagaimana. Kalau kita hari ini, sekarang, cukup banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Mulai dari istri mungkin yang baik, yang solehah, anak yang cerdas, dapat juara, rezeki banyak, gaji bisa sampai 5 juta. Itu kan sudah luar biasa. Kalau kita sudah senang di dunia, kemudian kita mati husnul khotimah, double kita dapatnya. Berapa banyak orang di luar sana, sampai pada masanya dia mati dalam keadaan husnul khotimah, padahal dia sudah miskin, tak punya pekerjaan, tapi dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan mustari. Begitu juga ada seorang istri mendapatkan suami. Dulu dia itu berbeda, disatukan dalam cinta dan asmara. Tapi ternyata tidak sama dengan keinginannya. Suaminya jahat. Sampai dia datang ke tempat pekerjaan, dia curhat. Aduh gimana, aku punya suami yang jahat. Rasanya ketika dia berada di atas gedung, pengen mati, mau bunuh diri. Berapa banyak orang mau bunuh diri. Kemarin ditemukan orang gantung diri. Kemudian nengok baygon macam Coca-Cola. Karena sudah jelikmat. Dulu yang diharapkan suami itu baik, suami itu soleh, rupanya jahat. Malam-malam datang ketok pintu, bukan, kalau jamaah di sini datang dari kajian subuh kan senang. Assalamualaikum bunda, waalaikumsalam ayah. Bunda sarapan, selesai, tengok ya. Dari warna kuning, hijau, putih sudah selesai. Itu kalau jamaah itu salam. Gitu. Kopi pun ada 2 ya. Apa saja, kopi manis, kopi pahit, kopi mentah pun banyak. Ya. Kurang apa lagi? Ini kan luar biasa. Tapi di luar sana, bapak-bapak pulang ke rumahnya sambil ketok pintu. Tok, 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 tok. Bunda, buka pintunya. Kenapa suaranya begitu? Habis mabuk. Datang dari hotel, datang dari clubbing dia. Sudahlah bau mulutnya macam hantu. Begitu orang sudah mendapatkan suami yang seperti ini, luar biasa, rasanya pengen mau mati. Kenapa? Karena memang itu adalah ujian dari Allah. Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Orang yang sabar melalui 5 ujian, khauf takut, lalu kemudian kelaparan, kemudian kematian, kemudian kemiskinan, dan yang terakhir bangkrut, punya pekerjaan wath thamarat, diambil ditikung oleh orang. Tapi dia sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan harta saya ya Allah, jangankan keluarga saya diambil olehmu. Inna lillahi, aku saja ini adalah milikmu ya Allah. Kalau memang pada waktunya saya diambil mati, silahkan ya Allah. Karena dulu saya berangkat dari ruh, engkau terjadikan, hari ini kau ambil, silahkan. Tapi bukan berarti gara-gara ini Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak pulang ke rumah, asik nak kerjanya mau istirahat saja. Ya Allah, capek betul hidup ini ya Allah. Istirahatkan aja ya Allah. Nah, capek saya mau mati aja ya Allah. Istirahatkan di tempat pun tak masuk. Jangan seperti itu. Ini bukan berarti seperti artinya. Jangan hanya gara-gara ini bapak-bapak naik motor di simpang Kepri, simpang apa di sini? Simpang Bandara, lampu merah diterobos, disemprit lah sama polantas. Pak, kenapa diterobos lampu merah? Mati itu yang baik adalah mati istirahat. Pak polisi, aku mau istirahat. Terserah Pak polisi, tangkap-tangkaplah. Itu yang salah. Kita tahu istirahat mati itu tenang, memang betul. Tapi bukan berarti kita harus cari mati. Mati tak boleh diminta, tak boleh cari. Tapi kalau mati, tak bisa kita lari. Kalau ada datang kematian kepada kita, tak bisa kita lari. An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah.
Dimanapun kau berada, kematian itu akan menemukanmu. Walau kuntum fi burudim musayyadah, meskipun engkau berada sembunyi di balik benteng yang kokoh, di balik kotak yang besar. Dulu turunnya ayat ini ada orang kafir itu yang tidak beriman bikin kotak dari kayu besar, dipaku besar. Ditanya sama kawannya, habis itu dia masuk ke dalam, bawa makanan. Kenapa kau sembunyi sih? Biar malaikat maut tak bisa menemukanku, tak bisa mendeteksiku, tak bisa. Mau dimanapun. Khalid bin Walid saja yang sudah jelas-jelas pengen mati syahid, di badannya itu tinggal sejengkal. Ini bekas panah, sejengkal lagi bekas tombak, sejengkal lagi bekas pedang. Berarti berapa banyak pedang dan tombak sudah masuk ke badan Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid mati bukan di dalam keadaan perang, mati sakit seminggu di rumahnya. Nangis kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit? Kenapa aku akan mati di ranjang ini? Kenapa aku nggak mati di peperangan? Padahal kalau memang Allah tidak menghendaki, meskipun pedang sudah ada di ujung leher di sini, tak bisa mati. Begitu juga orang, makanya kita tak perlu takut mati. Tapi bukan berarti kita cari mati. Jangan pula gara-gara ini terus udahlah pasrah aja semua apa kata Allah, tak mati tak mati. Terus tak pakai helm, terus tak pakai SIM PPKB, terus tak pakai rem. Jangan seperti itu. Pokoknya mati istirahat. Saya mati dengan tenang. Itu bukan mati tenang, guys, mati konyol. Itulah kenapa kita diajarkan oleh Rasulullah, kita tetap percaya kepada takdir, tetap berusaha. Yang pertama adalah mustarih, orang yang diistirahatkan oleh Allah karena dia tenang. Berapa banyak dia itu sudah mendapatkan musibah-musibah dari dunia. Berapa banyak dia mendapatkan fitnah. Berapa banyak dia mendapatkan perselisihan. Artinya apa? Berapa banyak orang ini dia tidak memikirkan tentang kematiannya. Asik nak ribut aja di komplek. Ribut apa Pak Ustadz? Ribut masalah parkir. Hanya gara-gara parkir ribut sampai selama-lamanya. Tak akur dengan tetangga. Hanya gara-gara sampah. Hanya gara-gara selokan. Mestinya yang dia ributkan itu bagaimana amalnya cukup nggak menghadap kepada Allah. Makanya berapa banyak orang kalau sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ditangisin oleh orang karena dia senang dengan kehidupan waktu itu. Aduh, aku sudah menyesal sekarang. Kenapa? Pak RW itu dulu baik sekali sama saya. Sekarang sudah tidak ada. Dulu setiap bulan dia kasih beras. Maka ketika meninggal Pak RW ini adalah Pak RW yang dirindukan. Ditangisi. Boleh Pak Ustadz menangisi, meratapi. Silahkan boleh. Rasulullah SAW sampai menetes air matanya ketika Utsman bin Mad'un meninggal. Sahabat Nabi. Menetes sampai ke pipi. Berarti kita boleh menangisi orang meninggal. Tapi kita mesti harus memberi pelajaran dan mengambil pelajaran dari orang kematian. Bukan hanya sekedar mati, menangisi orang yang mati karena dia baik, tapi kita juga menangisi nasib kita. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir. Apa maknanya? Kalau orang mukmin, orang beriman dengan benar dan baik, maka dunia ini dianggap penjara. Lalu Imam Muslim dalam kitabnya Syarah Al-Minhaj, syarah dari Sahih Muslim, menyampaikan yang dimaksud penjara itu adalah seorang beriman dia tertahan. Kalau di penjara misalkan kita ada di penjara. Lalu kemudian ada kawan kita satu itu dipanggil oleh sipir dalam kantor. Lalu kemudian keluar dia dengan senyum senang. Ditanya sama kita, kenapa kau senyum? Kan kamu baru keluar dari kantor, pasti kau diinterogasi. Alhamdulillah aku dapat remisi. Kok bisa? Iya. Jadi bebas, besok aku pulang. Maka orang yang lain yang belum dapat remisi, dia nangis. Nangis yang pertama karena dia ditinggalkan kawannya yang setiap hari dia makan bersama, tidur bersama, main olahraga bersama. Dia menangis karena dia ditinggalkan. Tapi nangis yang kedua, yaitu nangis yang luar biasa yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia masih menjalani hukuman. Dia yakin masih penderitaan ini masih panjang. Jadi nangis pertama karena nangis ditinggal kawannya satu kamar. Yang kedua nangisnya karena dia merasakan begitu panjang penderitaanku di tahanan ini. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menangisi orang yang sudah meninggal, kalau kita meyakini orang itu sakit ketika dicabut sakaratul maut, iya, betul. Ketika ada orang meninggal, dia sudah tidak menikmati nyamannya dunia, iya, betul. Tapi kalau orang itu sudah diistirahatkan oleh Allah,
dialah yang lebih bahagia daripada yang hidup. Kenapa? Yang hidup masih berkutat dengan masalah-masalah hutang. Yang hidup masih berkutat dengan masalah konflik internal, konflik keluarga, konflik dengan pengurus, konflik dengan seluruh anggota di kantor, konflik dengan sesama kawan-kawan karyawan di kantor. Itu yang perlu ditangisin. Jadi kita menangis ada orang meninggal bukan hanya sekedar karena ditinggal, tapi menangisi nasib saya ke depan sama nggak dengan orang yang meninggal. Sementara orang yang meninggal yang kita tangisin dia senyum. Berarti dia diistirahatkan oleh Allah. Justru kenyataannya dia lebih bahagia. Itu yang dimaksud dengan penjara. Maka satu ketika dulu Imam Syafi'i menyampaikan apa yang dimaksud dengan al-mu'min sijnul ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Kemudian wajannatul kafir, datang orang kafir yang compang-camping, miskin dia. Datang kepada ulama yang kaya raya. Kalau dulu memakai kuda yang bagus, istilahnya kalau sekarang ulamanya sudahlah dia itu alim, punya pesantren besar, disanjung orang, pergi kemana saja pakai Alphard misalkan. Kan banyak ulama sudah kaya. Lalu datang orang kafir yang compang-camping. Lalu ditanya, datang kepada ulamanya, hei ulama, hei kiai. Katanya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Kenapa kau mewah-mewah hidupnya? Maka dijawab sama ulama ini, aku saja berada di penjara indahnya seperti ini. Bagaimana dengan nasibmu? Nasibmu sudahlah kafir kamu sengsara. Padahal dunia ini bagi kamu adalah surga. Artinya apa penjara itu bapak-bapak? Penjara itu maksudnya tertahan. Kata Imam Nawawi. Tertahan. Orang mukmin sekaya-kayanya tidak sembarangan dia memakan. Dia mesti memakan bukan tergantung selera gue, tapi tergantung selera Allah. Kalau Allah mengatakan makanan ini haram, meskipun dia enak, meskipun dia mampu membeli, jangan dimakan. Tertahan kita makan. Ada minuman. Minuman ini enak, tapi minuman ini mengandung khamar, mengandung alkohol. Kita tertahan untuk tidak makan. Bukan berarti kita tidak mampu. Sekaya-kayanya orang tertahan dia. Laki-laki tidak memakai emas. Kenapa? Karena laki-laki memakai emas haram. Tertahan. Jadi meskipun dia kaya, mampu, tertahan, ditahan hati nafsunya itu untuk tidak memakai emas. Lalu Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i, kenapa laki-laki itu haram memakai emas? Maka Imam Syafi'i menjawab, satu ketika ada orang yang kaya raya, makan enak, sudahlah enak, kaya, tapi ternyata piring bejananya terbuat dari emas. Lalu kemudian ada orang miskin, dia jangankan piring dari emas, makan pun susah. Makan dari bejana yang biasa. Dia makan, lalu nengok orang kaya itu makan dari bejana, dari piring emas, sobeklah hatinya. Tergoreslah hatinya. Itulah kenapa laki-laki meskipun mampu kaya raya, tahan untuk tidak memakai emas. Karena itu lebih kepada akhlak dan adab. Ini kalau orang katakan sakit tidak berdarah. Teriris hatinya, tapi tidak keluar darah. Apa maknanya? Kata si orang miskin itu sombong kali. Sudahlah kaya makan dari piring emas. Aku saja jangankan dari piring emas. Yang muni makan sehari pun tak ada. Sekarang banyak seperti itu. Masa Pak Ustadz? Iya. Ini namanya diajarkan oleh Rasulullah. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Apa maknanya? Bukan saya melarang, silahkan posting. Kita posting makan di sini, makan di situ. Posting makanan enak, kerang tumpah. Diposting di Facebook. Tak tahu kalau di Facebook itu ada teman kita, tetangga kita. Jangankan makan kerang tumpah guys. Makan mie ayam aja tak pernah. Karena tak punya duit. Tapi kita seenaknya posting begini. Ini namanya tidak la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak beriman, tidak sempurna imannya karena dia pamer. Orang yang tidak pintar merasa, dia bercerita anakku yang pertama dapat beasiswa, kuliah ke Cambridge University. Anak yang kedua hafal Quran. Anak yang ketiga juara ranking 1 di sekolahnya. Yang diceritakan tak punya anak. 30 tahun menikah tak punya anak. Dia asik nak bercerita anak. Berarti dia tidak pintar merasa. Dia ngejek, sobeklah hatinya. Kalau ada orang tak punya motor, jangankan mobil, motor, sepeda ontel, kita cerita, mobilku yang pertama kemarin udah di coating, habis 10 juta. Motorku juga dimodifikasi, macam Valentino Rossi. Sepeda ontelku Brompton, yang harga 100 juta. Yang diceritakan jangankan mobil, sepeda ontel tak punya, asik nak bercerita terus. Ini namanya lebih kejam daripada orang zalim, lebih kejam dari orang korupsi.
Dia tidak pintar merasa. Kalau dia pintar merasa ini berarti merasa pintar. Kalau dia pintar merasa, dia tak ceritakan. Tengok dulu orangnya. Punya anak enggak? Jangan cerita anak kalau tak punya anak. Orang tak punya rumah, jangan cerita rumah. Kos-kosanku kemarin baru dibangun. Sudah 15 pintu. Ntar lagi aku bikin ini. Yang diceritakan masih kontrak. La ilaha illallah. Cerita tentang umroh dan segala macam. Yang diceritakan Pak Ustadz sering. Saya motivasi untuk umroh. Bukan saya pamer-pamer. Ini namanya apa maksudnya? Jadi kalau sekarang Bapak sudah tahu. Kenapa laki-laki pakai emas itu? Karena memang dari hadis tidak ada. Tapi Imam Syafi'i mengatakan. Ini lebih kepada adab. Makanya haram. Bukan cuma emas. Emas murni jelas. Emas putih itu jangan disangka emas putih tak haram. Karena emas putih itu 80%. Itu emas murninya, 15% itu emas perak, lalu 5%-nya nikel. Makanya kalau dicampur itu menjadi putih. Tapi kalau dibakar dia akan terpisah. Kenapa terpisah? Nampaklah emasnya lebih banyak, lalu kemudian 15% itu perak, lalu 5% itu nikel. Jadi kalau kita pakai emas putih tetap haram. Jangan disangka, jangan terkecoh kita. Kalau emas perak betul, kalau yang tidak ada campurannya, bukan emas perak saja. Makanya dulu ada istilah dirham dan dinar. Jadi kita melihat orang yang sudah meninggal menangis karena dia memang dirindukan, dia istirahat, tenang, dia susah, dia payah, jelemit, musyakat, berapa banyak bertubi-tubi, tapi pada akhirnya Allah selesaikan dengan kematiannya. Jadi kalau kita nengok ada orang mati dalam keadaan senyum, berarti dia sudah ditampakkan oleh Allah surga. Tertahan orang mukmin. Kenapa? Karena nanti oleh Allah akan diganti. Di mana? Di surga. Wa ma'im maskubi wa faqiyatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Di surga itu ma'im maskub, air tercurah. Wa ma'im maskubi wa faqiyatin katsirah, fakihah, buah-buahan katsirah yang banyak, la maqtu'ati wala mamnu'ah, yang tidak pernah terputus, wala mamnu'ah, dan tidak pernah dilarang kita untuk menikmatinya. Jadi orang mukmin sekarang kalau mungkin hari ini nengok tetangga ada lebih kaya, kayaknya saya paling rajin ibadah, paling rajin subuh. Tapi kenapa rizkiku masih sedikit? Jangan khawatir. Boleh jadi yang kita dapatkan hari ini menurut kita itu tak baik, tapi menurut Allah baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi hari ini kita mendapatkan gaji hanya UMK saja, mungkin menurut Allah itulah yang paling baik. Boleh jadi ada orang yang mendapatkan gaji sampai 50 juta, tapi ternyata itu adalah laknat. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Semakin kaya dia semakin lupa. Memang dia bersedekah kemana-mana. Memang dia bikin masjid, tapi dia tak sholat, tak ada guna. Karena sholat ini nomor satu. Orang Nabi SAW mengatakan yang kafir bukan yang minum khamar. Yang kafir, orang Islam kafir karena dia berzinah. Tidak ada kata-kata kafir. Orang Islam dia mencuri, dikatakan kafir, tidak ada. Tapi kalau orang Muslim tidak sholat, kafir, kata Rasulullah SAW. Begitu hebatnya hadisnya. Apa kata Rasulullah? Man tarokas sholah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sungguh dia kafir secara nyata. Coba bayangkan. Ada enggak hadis Rasulullah yang minum khamar? Kafir. Yang berbuat zina? Kafir. Tidak ada. Karena masih ada tobat. Tapi kalau orang tidak sholat, meskipun rezeki banyak, duit banyak, rumah besar, mobil banyak, tapi tak sholat, meskipun dia sedekah, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tertahan. Makanya tadi Imam menyampaikan, Ustadz Subhan, di surat As-Fussilat 31. Saya sampai, ini kebetulan, bukan kebetulan, tapi takdir Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Dulu mungkin dia ditahan oleh Allah tidak punya mobil, nanti dikasih bukan mobil, entah berupa nikmat apa yang kita tak tahu. Karena nikmat di surga itu tak bisa dirasakan oleh mata. Wala khatara ala qalbin bashar. Mata tak bisa melihat, tak bisa merasakan bagaimana nikmatnya di surga. Yang pertama, mustarih, orang yang istirahatkan. Tapi yang kedua, wa mustarah minhu. Yang kedua adalah orang dia meninggal, tapi orang lain yang istirahat karena kepergian dia. Seperti apa Pak Ustadz? Yang pertama, Pak Ade ada tak di syuting. Yang pertama al-bilad. Ada orang meninggal, bukan dia yang istirahat, tapi orang lain yang istirahat. Siapa yang pertama? Al-ibad. Dia meninggal, yang istirahat karena kepergian dia, yang senyum, yang bahagia, yang tertawa bahkan
orang-orang di sekitarnya. Al-ibad, jamak dari abdun. Al-ibad adalah hamba-hamba. Apa maknanya? Karena dia pergi sudah mati, berapa banyak orang yang senang. Bahkan dikirim di WA, telah meninggal dunia. Bukan innalillah, alhamdulillah. Pakai emoji senyum lagi. Setelah itu ditelepon, kok kenapa kayak gitu? Mampus lah dia. Kenapa? Yang pertama, saya kasih contoh. Dulu Pak Ustadz, ketika saya sholat Pak Ustadz. Kenapa? Pas sholat maghrib lagi khusyuknya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Dihidupkanlah moge Pak Ustadz. Padahal dia muslim Pak Ustadz. Dihidupkan motor moge. Beng, 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 beng. Semua jemaah di masjid tak khusyuk Pak Ustadz. Tapi sekarang Pak Ustadz udah mati Pak Ustadz. Khusyuk kami Ustadz. Rupanya setelah seminggu Pak Ustadz, datang pula ponakannya dari kampung. Memang bukan moge Pak Ustadz. Motor combat Pak Ustadz. Racing Pak Ustadz knalpotnya. Treng, teng, teng, treng, teng, teng. Saya doakan kapan lah mati ponakannya ini. Kita mati, apakah kita senyum atau disenyumin orang? Maka hadis ini saya bilang dari sudut pandang yang berbeda. Dulu ketika hidup Pak Ustadz, dipalaklah semua orang yang dagang di pasar Pak Ustadz. Diminta, padahal dia bukan petugas dari Dishub. Diambil dipalak 10.000 pedagang semuanya Pak Ustadz. Tapi sekarang Pak Ustadz kemana dia? Mampus Pak Ustadz. Alhamdulillah kami Pak Ustadz. Para pedagang-pedagang di pasar lega. Kenapa? Karena kepergian dia. Na'udzubillah. Apalagi malaikat, manusia aja senang dengan kepergian dia. Karena waktu di dunia, dia malak ke orang. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, cepat saja. Pak Ustadz, seorang ibu yang sudah mengandung anaknya 9 bulan 10 hari. Disusuin 2 tahun. Lalu dididik, disekolahkan, dibiayain. Tapi ternyata setelah besar, ibunya selalu dak-dik-duk jantungnya. Ketika malam-malam dengar bunyi motor anaknya, astagfirullahaladzim, anakku sudah datang. Nanti dia minta duit. Kalau tak dikasih duit dia ngamuk. Hancurinlah pintu-pintu ini. Ya Allah. Berdoa. Seorang ibu berdoa bukan untuk kebaikan anak. Kapanlah dia diambil nyawanya ya Allah. Orang kalau zaman dahulu, zaman Belanda, diteror. Bukan dari rumahnya sendiri. Diteror karena ada Belanda. Diteror karena ada Jepang yang akan menyerbu rumah-rumah orang itu. Tapi hari ini berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia diteror bukan dari luar, diteror dari keluarganya sendiri. Siapa? Anaknya. Ketika anaknya datang, dia takut. Kenapa? Kalau aku kasih duit, dia akan nyabu. Kalau aku kasih duit, dia main perempuan. Kalau kasih duit, dia judi, main gaplek, main skater, tapi pakai uang. Jangan pula Pak Ustadz nih nyinggung pula main skater kata. Jadi dia seorang ibu khawatir, dak-dik-duk jantungnya kalau datang anaknya. Coba bayangkan, harusnya datang anak senang. Tapi karena anaknya bejat, anaknya tidak berbakti, anaknya pergaulan bebas. Setiap kali dia datang dan dia selalu berdoa, ya Allah, kapanlah engkau cabut mayat, cabut nyawa anakku ini ya Allah. Seorang ibu yang mestinya dia doakan semoga anaknya soleh, tapi berbalik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak berbakti, durhaka kepada orang tuanya. Tapi ketika anaknya sudah meninggal yang ini, betapa leganya seorang ibu. Ya Allah, setidaknya engkau sudah memberikan ketenangan kepadaku. Dia mati, orang lain yang tenang. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika kita meninggal, berapa banyak orang yang terbahak-bahak dengan kepergian kita. Maka kita cek. Kita mesti harus cek. Cukupkah bekal aku sekarang ini? Atau betulkah pekerjaanku yang aku kerjakan? Hari ini dengan hadis ini kita harus damaikan. Kita tidak boleh ada musuh, tidak ada dendam. Karena takut ketika kita mati berapa banyak orang yang istirahat dengan kepergian dia. Yang keempat, bagaimana? Seorang ayah, seorang suami yang menjadi teror bagi istrinya. Setiap kali datang suaminya ke rumah, si istri selalu berdoa, ya Allah, kalau memang suamiku itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya olehmu dan dia ada waktu bertobat, maka panjangkan umurnya. Tapi kalau dia menyiksa aku ya Allah, maka cabutlah nyawanya sekarang ya Allah. Tak perlu panjang-panjang. Kalau bisa tak bisa dicabut nyawanya ya Allah, mungkin kasihlah stroke 3 bulan ya Allah. Biar dia tidak bisa marah-marah lagi. Cukup mulutnya saja, tak bisa sampai mukul. Berapa banyak suami yang KDRT kepada istrinya. Ketika seorang suami, seorang istri yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya, dia justru di dalam doanya setiap malam berdoa kepada Allah, cepatkanlah matikan. Maka seorang suami, bapak-bapak, jangan sampai memarahin istrinya. Istri adalah seorang ibu yang melahirkan anak-anak bapak. Dia berapa banyak orang yang sudah sukses, dia lahir dari apa? Dari seorang ibu.
Oleh karena itu, dengan hadis ini kita bisa bermuhasabah. Yang pertama, yang senang dengan kepergian kita, kalau kita mati, yang senang dengan kepergian orang itu istirahat, dia adalah hamba-hamba. Lalu yang kedua, al-bilad. Negeri-negeri pun ikut bahagia. Kenapa? Kata Imam Nawawi, apa yang dimaksud dengan negeri? Negeri itu sejak dipimpin oleh dia, berapa banyak negeri-negeri, negara-negara, daerah-daerah mendapat ujian dari Allah. Gempa di mana-mana, musibah di mana-mana. Karena ada seorang pemimpin yang keji, yang zalim, di mana-mana mendapat musibah. Tapi ketika mati seorang pemimpin itu, maka tanah-tanah mulai subur. Tidak ada gempa lagi, tidak ada bencana lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya dalam satu kompleks, satu daerah, satu kecamatan, satu kelurahan, amanu wattaqau, mereka beriman, wattaqau, dan dia bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama', Allah akan turunkan dari langit dan bumi barakat, berkah, berkah, berkah. Tetapi ternyata walakin kadzabu, tapi orang-orang di dalam komplek, dalam perumahan, dalam daerah, dalam kecamatan, dalam kelurahan, mereka semuanya kadzabu, mendustakan agama Allah, bermaksiat, berdosa kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah cabut rahmat itu. Allah cabut, Allah ambil berkah itu, diganti dengan azab. Kenapa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan kalian semuanya. Jadi al-bilad, dia akan senang, dulunya dia gersang karena ada seorang pemimpin yang zalim. Komplek ini tidak pernah terjadi kerusuhan karena dia yang memimpin. Di mana-mana kerusuhan, tetangga sesama tetangga berantem, suami sama istri berantem karena suaminya selingkuh, istrinya pun selingkuh. Apalagi seperti yang viral, menantu selingkuh sama mertua. La ilaha illallah. Apa tak berguncang dunia ini? Luar biasa. Padahal seorang mertua ini kan sama dengan orang tua, mahram. Meskipun kita cerai dengan istri kita, sampai kapanpun dengan mertua kita itu mahram. Kalau kita punya uduk sentuh, tidak batal. Berarti dia tidak boleh dinikahi. Meskipun kita cerai dengan istri kita, mertua tetap mertua, sama dengan orang tua. Tak boleh sampai kapanpun dinikahi. Ini sama produk, sama pabriknya diembat semua, katanya. La ilaha illallah. Heboh se-Indonesia, luar biasa. Apa tak berguncang? Ini adalah ajab dari Allah. Bukan nikmat, tapi nikmat. Nikmat itu adalah laknat, azab dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita jauhi. Dua. Yang ketiga, pohon-pohon pun ikut senang. Kenapa? Karena ketika dia hidup, tidak ada namanya pohon yang hidup. Semua ditebang, asinan ditebang. Sekali nengok pohon, tebang. Sekali masuk ke hutan, tebang semuanya. Ini yang masih skala kecil. Kalau skala besar, dibakar, pura-pura disabotase. Seperti hutan di Riau. Setiap berapa tahun itu baru terbakar. Itu kan human error, bukan tak disengaja, disengaja itu. Pak Ustadz jangan suudon lah. Saya dengar dari orang intelijen. Jadi ketika dia hidup, asik nak ditebang semua pohon. Padahal pohon itu adalah pohon untuk rindang, untuk tempat berteduh. Berapa banyak orang berteduh di tempat pohon. Tapi entah kenapa, entah apa yang ada di dalam kepalanya. Asik nak ditebang aja, biar nggak duduk-duduk sini. Bising aja anak-anak kalau sampai sini. Ada pohon ceri misalkan di depan rumah kita. Berapa banyak manfaatnya anak-anak ngambil. Karena bising waktu tidur, ditebanglah semua. Gersang di komplek itu. Tak ada pohon sama sekali. Padahal hadis sahih dari Nabi SAW. Man qata'a sidrotan, sawwaballahu finnar, sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang menebang sidrotan, pohon bidara. Karena di Mekah dan Madinah kan banyak pohon bidara. Kata Rasulullah, itu kias saja. Kalau di sini terserah. Ada pohon yang rindang, ada mangga yang dibuat untuk orang berteduh, banyak manfaatnya. Tiba-tiba kita potong, sawwaballahu ra'sahu finnar. Allah sungkurkan kepalanya di neraka. Sahih hadisnya. Siapa yang menebang pohon bidara, Allah akan sungkurkan kepalanya di neraka. Maksudnya apa? Pohon yang banyak manfaatnya diambil oleh masyarakat. Bahkan orang miskin banyak makan dari situ. Orang-orang di jalan banyak berteduh di situ. Kan berarti banyak manfaat. Tiba-tiba entah, ini kan tanahku. Ku tebang aja lah, biar nggak bising aja di depan rumah saya. Ini, kenapa Pak Ustadz? Kok bisa pohon itu merasa senang? Apakah pohon juga berbicara? Iya. Pohon juga bertasbih. Tusabbihu lahus samawati, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in yusabbihu illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna
tasbihahum. Surat Al-Isra ayat 44. Apa kata Allah? Semua yang ada di bumi dan di langit semua bertasbih. Wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tak faham dengan bahasa mereka. Kita tak tahu. Semua rumput yang bergoyang bukan berarti dia berbicara. Dia bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahus samawati sab'u. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Ada contohnya, ada. Suatu ketika Rasulullah lewat pemakaman. Lalu Rasulullah mendengar sautah sami'ah sauta insana ini fi kuburihima. Rasulullah lewat di kuburan, ada 2 kubur. Rasulullah mendengar jeritan. Yu'adzaban. Tunggu dulu kata Rasulullah. Aku mendengar teriakan dari 2 kubur ini. Lalu sahabat nanya, ma yu'adzaban? Kenapa ya Rasulullah? Disiksa? Iya, yu'adzabani. Bahwa yu'adzabani fi kabirin. Tapi siksaannya bukan karena dosa besar. Jadi Rasulullah lewat pemakaman, ada 2 kubur dari umat itu berteriak kesakitan. Lalu Rasulullah ditanya, apa kira-kira siksaannya? Kenapa dosanya? Apa dosanya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ahaduhuma la yastabri'uh min baulihi. Kubur yang pertama teriak, dia dosanya tidak besar, hanya karena sering tak cebok ketika kencing. Ini hati-hati. La yastabri'uh min baulihi. Berapa banyak orang di mall, bukan di sini. Pak Ustadz ngalamin? Tidak. Tapi saya tengok banyak kawan-kawan. Dia tak cebok, kencing tak cebok. Apalagi di mall, kan susah pakai air, nggak sama dengan air. Yang kedua, wayamsi bin namimah. Yang pertama karena sering kencing tak cebok, disiksa di kubur. Jadi orang yang sering kencing tak cebok dapat siksaan kubur. Yang kedua, wayamsi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini asik nak adu domba. Dari blok A sampai blok Z dikompor-komporin semua. Oh, kamu kata blok A, kata nomor 3, kamu tuh banyak bacot. Bilang sama yang satunya, kamu kata nomor 1 itu, kamu katanya suka tak pernah senyum. Kamu penghuni neraka. Pokoknya diadu domba. Berantem hanya mulut dia. Orang satu komplek berantem gara-gara mulut dia. Berarti 2 orang ini disiksa dikubur karena tidak cebok. Yang kedua karena adu domba. Lalu kemudian Rasulullah summa da'a bijaridatin fakassaroha kisrata ini. Lalu kemudian Rasulullah nyuruh ke sahabat ambil pelepah kurma yang sudah jatuh itu, diambil, masih belum kering, masih hidup, bukan maksudnya masih segar. Lalu fakassaroha, Rasulullah memecahkan jadi 2 belah. Yang satu belah fawadu'a ala kulli qabrin kisratan. Rasulullah satu belahan pelepah kurma itu ditancapkan ke satu kubur, yang satu tancapkan ke kubur yang lain. Lalu sahabat nanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Rasulullah, kenapa Rasulullah membuat seperti ini? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menjawab, la'allahu ayyukhaffafa ma lam yaibasa. Aku tancapkan pelepah kurma di kubur ini dan satu juga ditancapkan, mudah-mudahan Allah meringankan dosa dan siksaannya di kubur. Apa maknanya? Malam yaibasa, selama pelepah kurma ini tidak kering, masih basah. Artinya apa? Apa hubungannya pelepah kurma dengan kubur, dengan siksaan? Kalau kita ke kuburan, ini hadisnya sahih. Kalau kita ke kuburan, bawalah bunga. Setidaknya kita tancapkan pohon yang masih bisa tumbuh misalkan. Atau tak tumbuh. Selama pohon atau bunga ini masih segar, tidak kering, mereka bertasbih. Memberikan ampunan, minta ampunan kepada Allah untuk siksaan di kubur. Ini hadisnya. Jadi makanya kalau kita ke kuburan, kalau bisa kita tanam bunga-bunga atau kita taruh bunga-bunga. Jadi memang Rasulullah tidak menyampaikan bunga, tapi pelepah kurma. Karena pada saat itu ada pelepah kurma. Boleh Pak Ustadz pelepah kelapa, silahkan, tak masalah. Kalau kita samakan dengan hadis, dicarilah pelepah kurma. Mana kita cari pelepah kurma kalau di Arira Garden ini? Tak ada lah pohon kurma. Ambillah yang ada, taruh di kuburan. Maka selama pohon itu yang ditancapkan di kubur itu tidak kering, masih basah, dia bertasbih untuk meringankan dosanya si kubur yang dikubur itu. Ini luar biasa. Berarti pohon itu juga ikut berbicara. Yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah ad-dawab. Apa dawab itu? Binatang. Binatang pun bukan hanya orang yang senang dengan kematian dia. Bukan hanya negara, negeri yang senang dengan kematian dia. Pohon juga senang. Tapi yang terakhir, ad-dawab. Binatang pun senang dengan keberadaan dia. Kenapa Pak Ustadz? Selama dia masih hidup, ketika nampak semut, diambillah obor, dibakar semuanya. Apa salah semut? Masuk ke hutan. Kalau di rumah masih mending. Masuk ke hutan hanya membakar semut saja. Habis itu pulang. Kan gila, stres coba. Dia senang nengok
Semut tunggang langgang lari itu karena diobor begini. Asal nengok binatang apapun di hutan, padahal dia tidak mengganggu. Kalau mengganggu masih mending kan. Kalau mengganggu mungkin kita bunuhnya fa'ahsinul kitlatah. Baguskan membunuh. Misalkan ada lalat mengganggu. Ini kadang ada orang menyiksa membunuh hewan yang mengganggu kita. Plak, tak mati lalat, diambil sayap satu. Kau bilang sama lalat yang lain lah. Lain kali kalau tersiksa, dia itu mau bunuh diri aja tak bisa sudah. Sama dengan kelabang misalnya. Ada kelabang lewat, dibunuh. Bukan langsung dibunuh, diambil kakinya semuanya. Jalan, tak bisa jalan kamu kan. Kasih tahu sama yang lain. Ganggu lagi di rumahku. Seperti ini nasibmu. Si kelabang ini jangankan bunuh diri pun tak bisa. Tak ada lagi. Gimana caranya? Tersiksa dia begini, luntang-lantung. Coba bayangkan. Sama hewan pun menyiksa. Maka ketika dia mati, maka hewan-hewan pun senang. Sekali dia masuk ke hutan, semut-semut pun dibakar semuanya. Apakah hewan itu berbicara? Iya. Kapan? Dulu zaman Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman senyum dengan ucapan si semut. Kenapa? Ala hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun. Ketika sudah sampai di lembah, Sulaiman dan tentaranya ada ratu semut. Jadi waktu itu ratu semut, ratunya perempuan. Apa kata semut? Ya ayyuhan namlu, udhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahai para semut-semut, udhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarangnya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman itu menginjak kalian. Lalu fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman senyum. Lalu Nabi Sulaiman beritakan, hati-hati kalau lewat sini karena ada semut. Tunggu semut itu masuk dulu ke sarangnya, baru kalian lewat. Berarti hewan itu juga berbicara, cuma kita tak pernah tahu. Seperti apa contohnya Pak Ustadz ketika hewan itu senang dengan kepergiannya. Satu ketika seorang bapak yang punya burung di rumahnya. Sudahlah, kalau cuma dipelihara tak masalah burung. Ini dilombakan, dikompetensi coba. Saya tak bilang haram. Jangan pula Pak Ustadz haram pula. Enggak. Tiap hari dikasih jamu, dikasih obat, misagrip, obat, biar bagus suaranya. Sekali ada temannya datang Pak Ustadz, dengerin Pak Ustadz, burung saya. Merdu Pak Ustadz. Padahal si burung itu bukan bersiul untuk keindahan. Kita nggak paham. Padahal dia teriak, kawin, kawin. Gitu. Cuma kita nggak paham. Laki-laki pula dia. Burungnya jantan. Akhirnya ketika si bapak itu meninggal, diambillah kunci sama istrinya, dibuka. Keluarlah burung. Kau bebas sekarang, bapakmu sudah tak ada. Maka si burung yang jantan itu terbang sana ke sini, terbang weng weng. Rupanya tak ada gadis-gadis yang nyamperin dia. Dia sadar, rupanya aku bujang lapuk katanya. Sudah lama dia disangkar, dikurung sama bapaknya itu. Dia terbang ke sana ke sini, dia mungkin berharap adalah perempuan betina-betina datang dia. Rupanya sadar, rupanya aku bujang lapuk katanya. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, meskipun tak ada yang nyamperin aku perempuan-perempuan, betina-betina, setidaknya aku sudah bisa nengok bebas gadis-gadis. Selama ini cuma yang ditengok bapak itu, yang ditengok cuma orang-orang yang ngumpul di bawah, dibawa ke lapangan, dipaksa untuk bersiul, coba bayangkan. Disiksa hewan. Haram Pak Ustadz, saya tak bilang. Saya tak berbicara tentang masalah hukum lomba burung. Nanti di kajian lain. Jangan pula nanti ditanya. Nanti saya dicekal pula nanti. Karena masalah burung nih banyak orang yang memelihara. Jadi burung-burung pun ikut senang kepergian dia. Setelah bapak itu meninggal, dia bebas terbang kemana-mana. Selama ini dia terkungkung. Kalau hanya sekedar dipelihara, tapi dipaksa untuk menjadi juara kompetensi burung sekecamatan, sekelurahan, Arira Garden. Misalkan seperti itu. Hewan-hewan pun ikut senang. Maka pulang ke rumah, pulang ke kediaman bapak-bapak, pikirkan. Kira-kira kalau saya mati, senyum atau disenyumin? Maka Pak Ade judulnya kalau ditaruh di YouTube, mati senyum atau disenyumin. Itu luar biasa. Jadi ini iktibar. Pelajaran bukan hanya kepada saya. Kira-kira saya kalau mati, lebih banyak yang sedih atau lebih banyak yang tertawa? Siapa beda menentukan? Bapak sendiri yang menentukan. Saya juga yang menentukan. Dengan amal kita. Caranya, jangan pernah kita punya musuh. Jangan pernah ada dendam dan iri hati. Agar orang itu senang dengan kepergian dia. Kalau orang senang dengan kematian kita, maka tak perlu diundang ketika tahlil dan baca Yasin. Datang, numbruk di situ. Ini kadang kalau di kampung, mohon maaf, saya tak sebutkan kampungnya. Orang tahlil itu harus diundang Pak. Harus pakai undangan. Hari pertama, hari kedua. Kalau di Batam luar biasa, saya masih senang.
disampaikan ada tetangga yang meninggal, orang tuh datang berbondong-bondong. Saya khawatir nanti kalau kita meninggal, ada nggak kita yang bacakan Yasin? Jangan-jangan cuma anak kita, enggan tetangga dan saudara kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang meninggal bukan hanya kita yang senyum, tapi orang lain juga tidak senyum. Jangan senyum. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya istirahat, tapi ternyata kita orang lain yang istirahat. Mudah-mudahan semua orang sedih dengan kepergian kita, bukan hanya sedih atas kepergian kita, tapi mereka juga ingin mati dalam keadaan husnul khotimah seperti kita karena senyum. Makanya kita tak kaget ketika ada orang meninggal senyum, karena dia sudah diistirahatkan oleh Allah. Istirahat, tenang, nyaman. Karena selama ini dia sudah banyak bertubi-tubi ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dirindukan oleh surga, dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir sahil umurana umur din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru masmihi shay'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka ghafurur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf ya, kadang kalau saya ceramah kelewat terus. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu ilaikum wa tariqum mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang nggak tahu dia, burung bersih itu jangan-jangan. Sadaqallahul azim.